Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindi Rahman dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Manajemen semester 2. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan sedikit materi pengangguran. Kita akan belajar bersama tentang masalah pengangguran. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Pengangguran. Kita akan mempelajari bersama tentang definisi pengangguran, penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan solusi mengatasi pengangguran. Definisi pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak dapat bekerja, sedang mencari kerja, atau dalam proses membangun sebuah bisnis. Intinya, mereka yang belum bisa diterima oleh lapangan pekerjaan atau sedang menunggu proses membangun bisnis atau sedang mencari pekerjaan. Ada 6 hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Penyebab yang pertama, lapangan kerja terbatas. Jumlah lapangan kerja terbatas, sedangkan para pencari kerjanya lebih banyak sehingga sebagian dari para pencari kerja tersebut tidak dapat mendapatkan pekerjaan. Maka terjadilah pengangguran. Yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkadang membuat tenaga kerja manusia tergeser sehingga tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan atau terjadi efisiensi atau tenaga manusia tergantikan oleh mesin. Misalkan, penemuan traktor yang ada pada sektor pertanian membuat tenaga kerja manusia untuk membajak sudah mulai berkurang. Mau contoh lagi, penjaga jalan tol sudah tergantikan dengan adanya mesin tol otomatis. Yang ketiga, PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan suatu kondisi ketika seseorang terpaksa diberhentikan bekerja dari perusahaannya. Penyebabnya karena perusahaan merugi atau penurunan aktivitas produksi, sehingga perusahaan terpaksa tidak mempekerjakan sebagian karyawannya. Akibat PHK, sebagian pekerja harus terpaksa menganggur. Yang keempat, lokasi pekerja. Lokasi pekerja terkadang pekerja dan tempat kerja berada pada kondisi sangat jauh. Misalkan, kebutuhan tenaga kerja ada di Sulawesi, sedangkan lokasi bekerjanya ada di Jawa, sehingga mereka yang di Jawa tidak dapat mendapatkan pekerjaan. Karena lapangan yang bersedia berada di tempat yang berbeda, lokasi berjauhan membuat sebagian orang menganggur. Yang kelima, pendidikan. Pendidikan yang tidak berkualitas membuat para pekerja memiliki keterampilan yang buruk sehingga mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Yang keenam, tidak cocok. Faktor keenam adalah ketidakcocokan. Apa yang tidak cocok? Yang tidak cocok adalah kriteria pekerjanya dan pelamarnya. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan skill tertentu, sedangkan para pelamarnya memiliki skill yang sangat berbeda, yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebenarnya terdapat lapangan pekerjaan, namun para pelamarnya tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan. Jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya pengangguran ada 4. Jenis pengangguran menurut penyebab pengangguran. Yang pertama, konjungtur. Yang kedua, friksional. Yang ketiga, siklus. Yang keempat, struktural. Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah produksinya sehingga terpaksa melakukan PHK atau terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Pengangguran ini biasa terjadi ketika krisis ekonomi melanda. Pengangguran friksional merupakan suatu pengangguran yang disebabkan karena ketidaksesuaian antara pencari kerja dengan lokasi tempat kerjanya. Misalkan di Jawa jumlah guru sangat banyak, di luar Jawa kebutuhan guru jumlahnya sangat banyak.
Kenapa guru-guru di Jawa menganggur? Karena mereka tidak mau pergi ke Kalimantan. Jadi, friksional terjadi karena lapangan pekerjaan berada di suatu wilayah, sedangkan pelamarnya berada di wilayah yang berbeda. Pengangguran siklus merupakan pengangguran yang terjadi karena kondisi atau musim tertentu. Misalkan para petani tebu pada saat musim panen mereka bekerja, mereka yang bekerja di perusahaan penggilingan gula juga bekerja pada saat terjadi musim panen. Namun setelah tutup giling, terjadi mereka mengalami menganggur. Kondisi ini pengangguran musiman juga terjadi pada masyarakat nelayan. Pada saat mereka cuaca buruk, tidak dapat melaut, mereka tidak bekerja. Namun pada saat musim ikan, mereka juga bekerja. Intinya merupakan pengangguran yang disebabkan karena musim yang berbeda. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bergeser, sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak melakukan penyesuaian diri. Pergeseran ini membuat sebagian orang tidak dapat mencari pekerjaan karena keterampilan mereka sudah berbeda dengan kebutuhan industri. Misalkan mereka yang bekerja di sektor pertanian, karena adanya perkembangan teknologi, perubahan struktur pertanian tidak dapat mengikuti kondisinya, sehingga mereka terpaksa tidak dapat bekerja di sektor pertanian karena tidak layak lagi bekerja di sektor pertanian. Jenis pengangguran menurut lamanya bekerja. Ada yang namanya pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka merupakan orang yang benar-benar tidak dapat mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan pengangguran terselubung merupakan seseorang yang bekerja namun memiliki produktivitas yang rendah. Atau dengan kata lain, sebenarnya pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh satu orang namun terpaksa dikerjakan oleh dua orang sehingga terjadi tidak efisien. Setengah menganggur merupakan kondisi seseorang yang telah memiliki pekerjaan namun jumlah jam kerjanya sangat sedikit. Misalkan mereka yang bekerja pada waktu hari ini, bekerja besok tidak, atau hari ini bekerja hanya setengah hari, kemudian mereka libur. Artinya mereka bekerja namun jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Akibat terjadinya pengangguran, ada beberapa hal yang terjadi ketika pengangguran di suatu negara sangat tinggi, terutama masalah sosial dan kriminalitas. Mereka yang menganggur tetap membutuhkan makan, membutuhkan penghasilan karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Terkadang mereka harus terpaksa melakukan tindakan kriminal. Jadi pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial dan kriminalitas. Pengangguran juga dapat menjadi beban negara. Kita tahu ketika masyarakat menganggur, negara terpaksa harus menanggung beban sosialnya. Negara mengeluarkan berbagai program agar mereka yang menganggur secara bisa mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga dapat mengurangi nilai pendapatan per kapita. Sebuah negara, pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata rakyatnya. Jika sebagian besar rakyatnya menganggur, maka pendapatan rata-rata rakyatnya rendah. Pengangguran juga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan psikologi. Mereka yang menganggur akan cenderung terkena tekanan stres, depresi, dan lain sebagainya, sehingga juga berujung pada aspek kesehatan dan psikologis. Lantas, bagaimana solusi mengatasi pengangguran? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka diharapkan mereka yang memiliki keterampilan yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga dapat mencari pekerjaan, menjadi tenaga kerja yang terampil, atau menciptakan lapangan pekerja. Solusi yang berikutnya adalah meningkatkan investasi. Investasi dapat membuka lapangan usaha. Tingginya nilai investasi membuat banyak usaha-usaha baru tumbuh. Tumbuhnya usaha baru tersebut sebenarnya mampu menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi nilai pengangguran yang terjadi. Di suatu wilayah,
Jadi pemerintah selalu berupaya untuk mendorong lahirnya investasi untuk mengatasi masalah pengangguran. Demikian pemaparan materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.